Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, ketemu lagi sama aku. Apa kabar nih Bunda dan keluarga hari ini? Semoga selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Seperti janjiku kemarin, dalam kesempatan kali ini aku mau ajak Bunda semua untuk melanjutkan jalan-jalan di Ciwok, Cihamplas Walk, salah satu mall di kota Bandung yang terkenal keasriannya, yang tepat berada di Jalan Cihamplas. Kalau kemarin aku ajak Bunda jalan-jalan hanya sampai ke arena permainannya, itu pun bukan tempat arena permainan yang utamanya, tapi nggak apa-apa ya Bunda. Yang penting aku menepati janji, hari ini aku ajak Bunda jalan-jalan keliling di mallnya. Nah ini, jangan heran Bunda, kalau jalan di Ciwok emang banyak orang yang bawa hewan peliharaan mereka untuk ikut jalan di sana. Karena memang peraturan di Ciwok tidak melarang hewan peliharaan untuk ikut masuk. Malah mereka mengajak para pengunjung yang punya hewan peliharaan boleh dibawa ke sana untuk ikut jalan-jalan juga. Peraturan di sana memang tidak seperti mall pada umumnya yang melarang hewan peliharaan untuk ikut masuk, tapi aku pikir mereka memfasilitasinya dengan baik. Mereka membuat fasilitas yang ada sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengkonsistenkan konsep back to nature-nya. Beberapa di antaranya ini Bunda, banyak pohon-pohon rindang, tanaman-tanaman asri. Mereka buat area outdoor-nya luas sekali, bahkan area indoor-nya pun semi-outdoor. Nah, seperti ini. Terdapat beberapa jembatan yang estetik dan tetap mempertahankan kekonsistenan konsep mereka yang menghubungkan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya. Seperti ini. Cantik kan Bunda? Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi talk parenting. Oh iya Bunda, tadi di awal videoku kita sama-sama lihat Kakang Sakif lagi kegirangan dan ngikutin salah satu anjing imut yang lucu. Nah, sebetulnya di situ ada satu kejadian yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi pada saat itu Kakang Sakif kekeh banget pengen pegang anjing lucu itu. Untuk menanggapi harapannya, aku hanya tersenyum sambil bilang, kalau mau pegang, minta izin dulu sama om pemilik anjingnya, Kang. Sampai di satu momen ketika Kakang Sakif mencoba meminta izin untuk memegang anjing lucu itu kepada pemiliknya. Om, boleh pegang anjingnya nggak? Tapi sayangnya pada saat itu pemilik anjing tersebut sedang mengobrol dengan orang lain. Meski sebetulnya Kakang Sakif sudah merasa suaranya cukup jelas terdengar. Nah makanya dari situ Kakang Sakif memutuskan untuk tunggu omnya sampai selesai ngobrol. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, aku perhatikan Kakang Sakif cukup membaca situasi dan dia tidak menemukan kesempatan lain untuk mengulang meminta izin kepada om pemilik anjing tersebut. Aku sama sekali tidak menawarkan bantuan Bunda. Aku membiarkannya terus membaca situasi, mencari kesempatan yang tepat, sampai memutuskan apa yang mau dia lakukan selanjutnya. Pada saat itu, pemilik anjing tersebut sudah berjalan cukup cepat Bunda, karena memang si anjing lucu
sudah berlari. Pada saat yang sama, Kakang Sakif mulai merasa kehilangan harapan dan berpikir keras, mencerna apa sebetulnya yang sedang terjadi dan kenapa. Selanjutnya, Kakang Sakif mulai menangis. Nah, Kakang Sakif memang tipe anak yang ketika menangis tidak bisa segera berhenti. Jadi ya bisa dibilang cukup lama. Tapi aku tahu betul bahwa ketika Kakang Sakif menangis, dia juga berpikir. Pada saat itu, seiring dengan dorongan rasa kekecewaannya, sebetulnya Kakang Sakif menyimpan pertanyaan besar yang membutuhkan penjelasan atas kejadian tersebut. Jadi dia penasaran, kenapa dia sudah berusaha melakukan yang harus dia lakukan dengan tepat, tapi harapannya tidak bisa tercapai. Apalagi salahnya? Dan aku tahu betul, Kakang Sakif tidak akan berhenti menangis sampai dia dapat paham kejadiannya. Oleh karena itu, aku coba jelaskan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Meskipun Kakang Sakif pada awalnya menimpali dengan tangisan dan penolakan, tapi aku tahu dan yakin betul, meski begitu Kakang Sakif tetap akan mencernanya. Kenapa aku yakin? Karena setiap kali Kakang Sakif menangis dan aku mencoba menjelaskan sedikit demi sedikit, pelan-pelan kejadian yang dia tidak mengerti, Kakang Sakif akan berhenti sejenak, meski menimpalinya, kemudian dengan tangisan dan penolakan dulu. Tapi pada saat yang sama, coba perhatikan Bunda, barangkali terjadi juga dengan anak Bunda. Matanya melirik ke sebelah kiri. Artinya, dia sedang menggunakan otak kirinya untuk berpikir secara logis. Beberapa lama kemudian, setelah proses yang tidak sebentar dan terkadang sedikit drama, tidak apa-apa, yang terpenting refleksi atas permasalahan tersebut berjalan dengan baik. Setelah itu, pasti Kakang Sakif akan meminta pelukan, menandakan bahwa dirinya sudah dapat mencerna dan menerima penjelasan itu. Nah, Bunda di rumah mau tahu hasil refleksinya Kakang Sakif? Jadi, pada saat makan malam yang nanti juga ada di video, Kakang Sakif bilang sama aku dan abunya, "Kakak nggak apa-apa sih nggak bisa pegang anjing tadi. Tapi Kakang mau nabung biar bisa punya anjing sendiri. Nanti kalau orang lain mau pegang, gak usah bilang dulu sama Kakang. Boleh-boleh aja." Beberapa saat kemudian, Kakang Sakif ralat lagi omongannya. Tapi Kakang baru inget anjing kan najis ya. Ya udah deh kucing aja, gitu katanya Bunda. Bunda, setiap anak itu unik. Mereka punya caranya sendiri untuk dapat mencerna dan memecahkan suatu masalah. Yang terpenting, kita sebagai orang tua selalu sadar bahwa memberi mereka kesempatan untuk dapat mencerna dan memecahkan masalah merupakan sebuah proses yang sangat tidak boleh terlewatkan. Oleh karena itu, mulai sekarang berhenti selalu menilai tangisan anak sebagai hal yang negatif ya Bunda. Karena bisa jadi pada saat Bunda meminta anak berhenti menangis saat itu juga, memaksanya atau mengalihkan perhatiannya, sebetulnya pada saat itu anak sedang akan melewati sebuah proses penting, tapi justru malah Bunda matikan.
Jujur, aku adalah tipe orang tua yang hanya dalam kondisi tertentu mengalihkan perhatian anak dari tangisannya. Saranku, perhatikan dahulu latar belakang kenapa anak menangis. Atau boleh juga Bunda tanyakan secara langsung kepada anak apa sebab dia menangis. Jika itu hanya rengekan, Bunda boleh mengalihkan perhatiannya. Jangan sampai tangisan dan rengekan menjadi hal yang menurutnya tepat untuk dilakukan saat ia ingin mendapatkan perhatian dari Bunda. Tapi jangan sampai juga anak terbiasa melarikan diri dari sebuah masalah, karena Bunda sering kali mengalihkan perhatiannya pada saat mereka menangis dalam kondisi yang kurang tepat. Jadi, hati-hati dalam memperhatikan latar belakang kenapa anak menangis ya Bunda. Baru kemudian menentukan sikap yang tepat untuk mengatasi tangisan anak kita berdasarkan keunikan mereka. Semangat Bunda hebat! Seiring dengan itu maka berakhir pula videoku kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.